Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PBG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Koko, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Impres Kodiwuwu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Maroke gelombang 4 tahun 2026. Pada hari ini tanggal 10 Januari 2026, saya akan melaksanakan ujian pembelajaran di kelas 3 semester 1 dengan materi "Saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk". Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Kembali ke tempat ini untuk belajar bersama dengan Ibu. Apakah kalian hari ini hadir semua? Hadir! Kita untuk kelas 3 dulu. Jadi kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya minta salah satu memimpin kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Lagu ini akan menunjukkan bagaimana kita akan mempelajari pelajaran hari ini. Dengan judul lagunya Tuhan Melihat. Anak-anak sudah tahu? Sudah. Kalau sudah tahu, mari kita nyanyikan sama-sama. Risa pimpin kita ini lagu ini. Mata 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita semua. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak sekalian, jadi kita memiliki kesepakatan kelas di dalam pembelajaran ini. Anak-anak sudah mengetahui kesepakatan kelas kita? Sudah. Yang pertama kira-kira apa? Mengikuti pelajaran mengajar dengan hati dan semangat. Yang kedua? Menjaga pandangan dan kebenaran. Yang ketiga? Menghormati bersama saudara. Yang keempat? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, jadi kesepakatan yang sudah kita buat bersama berarti kita harus lakukan, atau kita jalani secara bersama-sama di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang saya mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang benar. Kita sudah tahu atau belum? Sudah. Sudah tahu atau belum? Sudah. Oke, bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini tentang perbuatan baik dan perbuatan benar atau perbuatan yang tidak baik? Siapa yang tahu perbuatan baik itu seperti apa? Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi?
menolak teman atau menjatuhkan teman yang sedang jalan. Biasa kita senggol sedikit, ada teman yang jatuh, itu perbuatan baik tidak? Perbuatan baik atau tidak? Tidak. Perbuatan yang tidak baik. Jadi Tuhan mau anak-anak sekalian harus mendengarkan ajarannya, yaitu berbuat yang baik dan meninggalkan atau menjauhkan yang jahat. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Yang pertama itu kita harus bisa membedakan perbuatan yang baik atau yang jahat. Yang kedua, kita harus menyebut akibat-akibat apa yang diperbuat, perbuatan baik dan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Yang ketiga, kita mengungkapkan nasihat kita di dalam bacaan Injil Markus. Sebentar ya. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu akan menunjukkan kalian gambar supaya kalian lebih memahami materi kita pada hari ini. Oke, anak-anak kita silakan kita lihat di depan ini ada gambar toh? Ya. Oke, gambar-gambar ini anak-anak bisa menentukan mana gambar yang baik dan mana gambar yang tidak baik toh? Ya. Sekarang anak-anak lihat dulu. Habis itu Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai gambar yang ada di depan ini. Oke, gambar yang pertama ini kira-kira apa yang mereka lakukan? Itu merupakan perbuatan baik atau buruk? Baik. Yang kedua, kira-kira mereka melakukan apa ini? Yang mengambil permen temannya toh? Ya. Temannya buat apa ini? Menangis. Ini adalah hal yang baik atau buruk? Buruk. Terus yang ketiga, gambar apa ini? Mereka bermain bersama. Itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Yang keempat, ini gambar menunjukkan bahwa mereka sedang buat apa? Ya, mau mendorong? Nah, itu adalah perbuatan apa? Jahat. Jadi perbuatan yang ada di sini menggambarkan bahwa ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh siapa? Tuhan. Maka kita tepuk tangan kita semua. Oke, setelah itu kita akan menonton sebuah video. Jadi saya minta anak-anak untuk mendengarkan, melihat secara saksama. Sebentar Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari video tadi. Bisa? Bisa. Bisa tidak kelas 3? Bisa. Mari kita sama-sama menyaksikan video yang ada di layar ini. Belajar bersama.
Selanjutnya, Ari dan Aaron akan menjelaskan perilaku atau contoh perilaku tersebut yang dapat teman-teman tiru. Terima kasih Ari sudah menjelaskan kepada Ara dan teman-teman tentang pengertian perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja perilaku baik dan perilaku buruknya. Ayo. Macam-macam perilaku baik. Perilaku yang pertama yaitu menjaga lingkungan agar bersih dengan cara rajin membersihkan rumah dan lingkungan supaya sekitar kita selalu bersih dan nyaman. Yang kedua yaitu bermain bersama tanpa membedakan warna kulit dan pakaian. Ketiga, membantu teman atau menolong teman karena kita semua ini adalah saudara. Karena saudara harus saling membantu. Yang keempat, menyayangi binatang supaya binatang juga sayang dengan kita. Binatang itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Selanjutnya, macam-macam perilaku buruk. Yang pertama yaitu berteriak. Teman-teman jangan berteriak ya, apalagi di tempat umum, mengganggu orang lain. Dan kalau bicara harus perlahan supaya enak didengar dan sopan. Yang kedua, bertengkar. Teman-teman jangan bertengkar ya. Teman-teman harus sayang-sayang, harus akur sesama teman supaya tidak ada pertengkaran. Ketiga, mengejek teman. Teman-teman di rumah jangan ya berperilaku buruk seperti mengejek teman. Kasihan loh temannya, harus ditemani bukan diejek atau diolok-olok. Yang keempat, berbohong. Teman-teman di rumah jangan berbohong ya bersama teman, apalagi dengan orang tua. Berbohong itu sangat merugikan diri kita dan orang lain. Yeay, kita sudah belajar tentang perbuatan. Oke, anak-anak sudah menonton video tadi? Sudah. Sudah menonton? Sudah. Oke, di dalam video tadi kira-kira siapa saja tokoh yang ada di dalam tadi? Ara dan Ari. Siapa yang menjelaskan perilaku baik dan buruk untuk kita tadi dalam video? Ari atau Ara? Ari. Oke, jadi menurut Ari, apa itu perilaku yang baik di dalam video tadi? Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, menjaga kebersihan di lingkungan. Sama lagi. Bermain bersama dengan teman, tidak memandang fisik atau kulit. Apa lagi? Perbuatan baik tadi yang ada di dalam video tadi. Membantu teman. Misalnya di dalam kelas kita ada kita punya teman yang tidak ada poin atau buku. Kalau kita memilikinya lebih, maka kita harus bisa memberi atau meminjamkan kepada teman. Oke, itu perilaku yang baik. Sedangkan perilaku yang buruk atau yang jahat yang ada di dalam video tadi apa? Berteriak. Jangan terlalu berteriak terlalu keras, nanti mengganggu orang lain ya. Yang kedua apa lagi? Bertengkar tidak boleh. Itu kita sudah mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Apa lagi? Mengejek teman. Kebanyakan yang terjadi di sekolah itu mengejek teman sampai menangis. Itu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hal yang tidak baik. Oke, dalam gambar tadi atau video tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita melakukan segala sesuatu dari hati nurani kita. Kita mendengarkan dari hati nurani kita. Ketika hati nurani berbisik untuk jangan berbuat jahat, maka kita jangan buat. Selanjutnya anak-anak, untuk memperdalam iman kita, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci ya. Anak-anak, bawa kitab suci? Bawa.
Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengarkan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tetapi tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada sesuatu atau korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban itu, dan Dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Oke, itu adalah bacaan kitab suci untuk kita renungkan sama-sama. Jadi setelah membaca kitab suci, Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, untuk soal yang pertama, apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, kira-kira apa, Faustin? Perintah mana yang paling utama? Perintah mana yang paling utama? Yang pertama pasti dulu. Oke, yang kedua, apa jawaban Yesus tentang perintah yang paling penting? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Rando, silakan. Perintah yang paling penting adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Oke, tepuk tangan untuk Rando. Yang ketiga, apa yang dikatakan Yesus tentang mengasihi Tuhan? Siapa yang mau jawab? Sini, silakan. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tepuk tangan dulu, Mister. Oke, yang keempat, apa yang dikatakan Yesus tentang mengasihi sesama? Siapa yang mau jawab? Oke, Hermina, silakan. Yesus mengatakan kita harus mengasihi sesama seperti kita sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Hermina dulu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama? Saya, Ibu. Oke, silakan Risa. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya dan berbuat baik dan membantu sesama yang membutuhkan. Tepuk salut untuk Risa dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak sekalian, kalian sudah begitu memahami apa isi kitab suci tadi. Ibu menegaskan sekali lagi, isi kitab suci yang ada di dalam, dia menegaskan bahwa mencintai sesama harus seperti diri kita sendiri. Dan kita mencintai Tuhan harus dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan juga dengan segenap akal budi. Itu adalah pesan kitab suci di dalam Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Oke, kita lanjut. Ibu akan menunjukkan kalian gambar. Tolong kita simak baik-baik gambar ini ya. Oke, Ibu memiliki dua gambar ini. Anak-anak bisa melihat gambar ini? Bisa. Jadi, anak-anak, kalian harus memberikan tanda centang ketika jawaban itu hal yang baik, dan memberi tanda X di jawaban yang jahat atau yang tidak baik. Bisa? Bisa. Oke, mari ketua-ketua kelompok ambil jawaban di sini. Ayo kertas LKTD di sini. Tunggu satu lagi. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit, langsung dipresentasikan.
Kalau perbuatan yang baik langsung ini ya, dapat isi. Oke, silakan sama-sama. Oke, lihat. Sama-sama kerjasama. Geser ke tengah ya, supaya terus. Oke. Tulis dengan nama kelompok 2 ya. Belajar kerja. Baca baik-baik, jangan ada kamu yang silang-saling. Sudah ini mana? Kerja ya? Tulis di sini dengan nama kelompok ya. Kelompok 1 juga. Tulis dengan nama kelompok 1. Oke. Sudah? Sudah. Ada kelompok yang sudah, tapi ada yang masih kerja. Kita tunggu sama-sama ya, ketika semua sudah selesai, kita akan presentasikan di depan atau kita akan bacakan di depan, Bisa? Oke. Oke, sudah, semua sudah? Oke, Ibu minta ketua-ketua kelompok untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Baca. Dua-dua itu. Baca. Oke. Menghadap ke sana. Oke. Termina kelompok 1. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Coba membaca hasil kalian yang kalian buat tadi. Membantu ibu di rumah, benar. Itu perbuatan yang apa? Nah, perbuatan yang baik. Menyayangi kedua orang tua. Perbuatan langsung. Membuat marah orang tua. Perbuatan yang buruk. Memberi hadiah kepada orang tua. Perbuatan yang baik. Berpamit sebelum berangkat sekolah. Perbuatan yang baik. Tidak mematuhi orang tua. Perbuatan yang buruk. Berteriak kepada orang tua. Perbuatan yang buruk. Merawat orang tua. Perbuatan yang baik. Tidak mendengarkan orang tua. Perbuatan yang buruk. Rajin belajar. Perbuatan yang baik. Oke, kita tepuk tangan untuk ini kelompok 1 dulu. Oke, mereka sudah mempresentasikan hasilnya. Kau sudah sini. Oke, sekarang kasih kelompok 2. Membantu ibu di rumah. Perbuatan yang benar. Tidak membantu orang tua. Perbuatan yang buruk. Menyayangi kedua orang tua. Perbuatan yang benar. Berteriak kepada orang tua. Perbuatan yang buruk. Membuat marah orang tua. Perbuatan yang jahat. Merawat orang tua. Perbuatan yang benar. Memberi hadiah kepada orang tua. Perbuatan yang benar. Tidak mendengar orang tua. Perbuatan yang buruk. Berpamitan sebelum berangkat sekolah. Perbuatan yang benar. Rajin belajar. Perbuatan yang benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 3 silakan. Membantu ibu di rumah. Perbuatan yang baik. Menyayangi kedua orang tua. Perbuatan yang baik. Membuat marah orang tua. Perbuatan yang buruk. Memberi hadiah kepada orang tua. Perbuatan yang baik. Berpamitan sebelum berangkat sekolah. Perbuatan yang baik. Rajin belajar. Perbuatan yang baik. Tidak mendengarkan orang tua. Perbuatan yang buruk. Merawat orang tua. Perbuatan yang baik. Berteriak kepada orang tua. Perbuatan yang buruk. Tidak mematuhi orang tua. Perbuatan yang buruk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, terima kasih untuk kerjasama yang kalian di dalam kelompok dalam mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang Ibu akan mengumpulkan LKTD yang sudah kalian kerjakan. Oke, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Mungkin ada anak-anak yang masih bingung dengan penjelasan Ibu
silakan ajukan tangan untuk bertanya. Ada? Berarti semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti? Tepuk tangan untuk kelas 3 dulu. Berarti kalian sudah bisa memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Oke, kesimpulan yang kita ambil di dalam materi kita pada hari ini yang pertama, berbuat baik adalah tindakan yang menunjukkan kasih, kejujuran, dan kebaikan hati. Yang kedua, perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan yang menyakiti atau menipu dan melanggar kasih Allah. Yang berikutnya, kita diajar untuk saling mengasihi dan hidup dalam kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikutnya, kitab suci menegaskan kepada kita bahwa hukum yang paling penting adalah hukum cinta kasih. Semuanya manusia menyayangi manusia seperti diri sendiri, dan juga Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mungkin itu saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Ingat, minggu depan kita memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang Yesus Kristus. Semua kita harus hadir, ya? Iya. Bisa? Oke, terakhir kita memiliki refleksi pemikiran kita tentang pelajaran tadi. Pelajaran tadi tentang apa? Saya mampu membedakan perbuatan buruk dan baik. Bagaimana perasaan anak-anak dalam mengikuti pelajaran tadi? Senang tidak? Terus bagaimana anak-anak yang anak-anak lakukan di rumah, atau tindakan apa setelah pelajaran ini? Anak-anak apa yang anak-anak buat di rumah nanti? Membantu orang tua atau melakukan hal yang baik. Dan tepuk tangan untuk kita sekalian. Oke, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita semua berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk kita sekalian yang sudah sama-sama dengan Ibu di dalam materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Silakan dulu.